Ketika Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Beliau ngomong begini, siapa yang tidak paham fikih muamalah tidak boleh masuk ke pasar kita, tidak boleh masuk kepada pasar kami. Jadi kalau ada pasar gitu ya, itu pasti akan dites. Siapa yang mau tinggal punya stand di situ, dia pasti ada tes itu. Tesnya adalah terkait dengan apa? Fikih muamalah. Dan kita ini berjual beli dengan non muslim boleh nggak? Boleh. Kalau begitu kita bisa membeli kepada orang non muslim? Boleh. Ya tentu yang halal ya, yang memenuhi syarat dan rukunnya. Berarti kalau begitu di pasar muslim itu bisa jadi nggak orang yang berjualan itu adalah non muslim? Bisa. Lah non muslimnya itu kalau masuk pasar harus bagaimana? Harus paham fikih muamalah. Jadi sama kalau di dalam peradaban Islam, orang yang non muslim pun ternyata untuk hal-hal yang sifatnya umum di kehidupan umum itu harus memenuhi syarat-syarat seperti itu, sebagaimana di peradaban kapitalisme, sosialisme ini. Kayaknya kita ini sulit sekali lepas dari nilai-nilai peradaban kapitalisme itu. Betul nggak kita sulit? Contoh kita lepas dari riba aja, sulit nggak? Sulit itu. Kayak dari sana sini wis dibebeng. Pengen tuku omahe gak iso nek gak riba. Pengen tuku kendaraan gak iso nek gak riba. Padahal aslinya iso aslinya. Tapi mindsetnya ini mindsetnya seakan-akan didesain oleh keadaan ini, nek gak utang gak iso tuku. Soalnya tukunya caranya ngutang. Engko nek utange sarpe entek, utang maneh ngenyari utang. Engko nek wae Juli arepe ana undang-undangan, iku wis utang apa maneh iki? Seperti itu. Mindsetnya akhirnya mindset utang. Solusinya? Solusinya cerdas di dalam mengembangkan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdalillah wa musalliyan ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd.
Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu belum hadir ya. Yang pertama, kita merasa bersyukur, kita panjatkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam forum ngaji bersama sebulan sekali tentang fikih muamalah. Harapannya agar bahwa setiap transaksi muamalah kita mengerti ilmunya dan tidak jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak jatuh pada persepsi-persepsi yang salah tentang muamalah. Agar ketika kita masuk pasar, maka kita mengerti mana yang boleh dan mana yang tidak. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa risalah ini atas amanat, diangkat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Membawa risalah untuk seluruh alam. Tidak untuk bangsa tertentu, tidak untuk keluarga tertentu, tidak untuk golongan tertentu, tidak untuk suku tertentu, tidak untuk penghuni penduduk negeri wilayah tertentu, tapi adalah seluruh alam. Kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kata Allah. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya untuk kafatan linnas, seluruh umat manusia. Nah, itu seperti itu. Jadi risalahnya Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Dan sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat kita. Kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pertama, ini masih suasana Syawal ya. Jadi ini pertemuan pertama kita untuk kajian fikih muamalah ini. Tentu yang sebagai pribadi, khusus sebagai pribadi, saya sampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kita semuanya, siyamana wa qiyamana, seluruh amal-amal perbuatan baik kita selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasilnya Ramadan itu sebagaimana Allah yang jelaskan dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Semoga kalian dengan Ramadan itu, puasa itu menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Kullu amin wa nahnu bi khairin wa antum bi khairin. Doa kita begitu. Semoga kita sepanjang tahun, kalau Allah masih kasih kesempatan bertemu lagi, puasa Ramadan, Idul Fitri yang tahun berikutnya, selama itu kita diberi senantiasa kebaikan, diberi hidayah,
diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi kembali bahwa fikih muamalah ini adalah bicara tentang fikih tentang muamalah. Ya, muamalah di sini maksudnya apa? Jadi ada banyak fikih kan? Fikih sholat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih toharo, fikih munakahat, fikih mawaris. Fikih mawaris itu fikih apa? Tentang waris mewaris ya. Ada fikih siasi, fikih tentang politik. Nah, khusus pertemuan kita sebulan sekali ini di pekan terakhir kita bicara tentang fikih muamalah. Jadi yang dimaksud dengan muamalah di sini adalah segala perbuatan kita terkait dengan transaksi ekonomi. Ya, transaksi ekonomi. Jadi kalau transaksi ekonomi, kenapa manusia itu bertransaksi ekonomi? Karena manusia itu adalah makhluk ekonomi. Makhluk ekonomi maksudnya apa? Bahwa manusia itu punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu ada kalanya sifatnya adalah barang, misalnya makanan, pakaian, rumah tempat tinggal, kendaraan, ya seperti itulah. Ada kalanya sifatnya bukan benda tapi jasa. Jasa itu misalnya pendidikan, kesehatan. Tidak semua manusia memiliki segalanya, atau semua manusia tidak mungkin memiliki segalanya. Yang memiliki segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang satu memiliki kekayaan tertentu. Apakah kekayaan itu berupa barang maupun jasa? Jasa itu berarti keterampilan. Jasa itu berarti sesuatu yang kita punya tapi bukan benda yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tukang pijet misalnya, dokter misalnya, pak guru misalnya. Nah, itu yang akan dipertukarkan, itu adalah yang diberikan, itu adalah dalam transaksi itu adalah jasanya. Nah, jadi manusia memenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu, mereka bertransaksi, bertukar menukar gitu nggih. Tukar menukar apa yang dimilikinya, ya, baik yang sifatnya material maupun non material. Nah, Islam itu termasuk agama yang Allah turunkan mengatur semuanya ini dengan jelas. Dan kalau kita ngaji fikih muamalah, itu semua itu sudah dibahas dengan mendalam oleh para pakar fikih, para fuqaha. Jadi para ulama yang memang berfokus pada bidang-bidang fikih, usul fikih dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi makanya nanti pasti kita akan bicara sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang tidak dibolehkan, sesuatu yang diwajibkan. Wajib sama boleh itu beda enggak? Beda. Boleh sama halal itu sama enggak? Boleh sama halal itu sama enggak? Boleh itu mubah. Kalau halal itu istilah yang bisa diartikan juga boleh tapi untuk benda, ya. Nah, ini mubah apa halal ini? Halal. Gitu ya. Halal. Nah, kalau halal
itu adalah terkait dengan, walaupun ada kalanya juga disebut juga al-ibahah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal suatu benda itu adalah mubah. Malam yarid dalilut tahrimi. Selama tidak ada atau disebut, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu tentang benda. Jadi kalau ada halal itu adalah lebih condong menuju ke arah apa itu hukumnya? Benda. Kalau perbuatan ada 5 hukum. Perbuatan ada 5 hukum. Hukumnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ahkamul khamsah. Yaitu apa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi mulai harus dilakukan, sifatnya harus, sifatnya tidak harus, sifatnya boleh memilih, kemudian perbuatan yang harus ditinggalkan, mulai dari yang harus ditinggalkan atau dianjurkan untuk ditinggalkan. Jadi yang harus ditinggalkan, wajib ditinggalkan, namanya haram. Yang dianjurkan untuk ditinggalkan itu artinya adalah makruh. Itu seperti itu. Kalau barang hukumnya ada berapa? Jadi nanti kalau kita tentang muamalah itu ada 2 ya Pak Bu. Hukumnya perbuatan sama hukumnya benda. Kalau menjual membeli itu perbuatan atau benda? Gimana? Perbuatan. Menyewa, perbuatan. Bekerja sama, bersyirkah, bersekutu, perbuatan. Tapi ketika kita melakukan perbuatan itu, di situ ada yang menjadi objek perbuatan. Menjadi objek. Ada kalanya objeknya itu adalah benda. Misalnya contohnya apa? Objeknya jual beli adalah barang. Ya. Objeknya sewa menyewa adalah barang atau bukan barang? Objeknya bukan barang sebenarnya, tapi adalah manfaat. Gini betul? Ya, objeknya adalah manfaat itu. Manfaat yang dipinjemkan, boleh dipakai, bisa dipakai, dan karena itu harus membayar. Nah ini pelan-pelan ya. Jadi kalau kita bicara boleh apa tidak transaksi ini, sebenarnya nanti akan dibedah berdasarkan, satu adalah aktivitasnya tentang itu, yang kedua adalah aktivitas itu mengenai objek apa. Itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelan-pelan kita memang harus paham tentang fikih muamalah ini. Ya. Banyak orang yang kalau bicara tentang fikih sholat mampu, fikih puasa mampu, tapi fikih muamalah itu kan transaksinya berkembang, ya kan? Berkembang. Misalnya tentang tukar menukar uang atau jual beli uang. Itu beda nggak itu? Tukar menukar uang dan jual beli uang. Nah uangnya sekarang itu bisa uang kertas, uang emas, bisa apalagi misalnya uang digital.
uang di kita. Dalam? Ya, uang dolar itu uang kertas. Uang dolar itu uang kertas. Ya, itu seperti itu. Nah, makanya kemudian kita perlu belajar dasar-dasarnya dulu. Nah, perlu dasar-dasarnya dulu. Yang transaksi modern, transaksi baru-baru yang terus dipikirkan oleh anak manusia ini, itu nanti akan bisa kita dudukkan dengan mudah, lebih mudah. Jual beli itu kan mudah sebenarnya. Jual beli itu adalah yang menjual berarti pihak yang memiliki barang. Boleh enggak kalau seseorang itu menjual tapi sesuatu yang tidak atau belum dimilikinya? Boleh enggak? Hah? Jual beli loh, ini bukan maklar loh ya. Maklar nanti ada hukumnya sendiri. Samsaroh namanya. Boleh enggak menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi miliknya? Ya enggak boleh, wong duduk tek kok didol. Nah, nanti omahe Mbak Yune iki tak dol iki. Enggak apa-apa wae Mbak Yuku dhewe. Nah, tahu-tahu sudah dibeli, ternyata Mbak Yune jerit-jerit. Siapa kurang ajar menjual rumah saya? Maka Rasulullah SAW itu ada dalilnya. La tabi ma laisa indaka. La tabi ma laisa indaka. Janganlah menjual apa yang belum menjadi milikmu. Itu seperti itu. Sebenarnya transaksi itu, hukum itu tidak melulu berdasarkan kesepakatan. Kalaupun berdasarkan kesepakatan, itu adalah kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat. Sepakat iki, misalnya laki-laki sama perempuan, yang perempuan jual jasa apa? Yang itu loh, yang dulu pernah dibuyarkan oleh wali kota Surabaya. Ya, perempuan jual jasa itu, yang laki-laki membeli jasa itu. Mereka sepakat namanya jual beli jasa. Sama-sama ridho, nggak apa-apa. Short time berapa, misalnya. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nah, makanya kan harus ada syar'i. Nah, sepakat pun juga harus sesuai dengan syar'i. Tidak boleh sepakat yang bertolak belakang dengan syar'i. Maka tidak ada unsur itu, tidak ada unsur misalnya sepakat. Terus tetapi ternyata adalah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya membeli sesuatu tetapi di situ ada unsur ribanya. Wes sampean tak utangi 1 juta. Saulane 1%. Sepakat. Iya. Sepakat. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh, karena kesepakatannya melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus ditinggalkan. Nah, maka di situ bicara tentang kesepakatan itu harus tetap dalam koridor syariat. Ya, tetap dalam koridor syariat. Jadi makanya kalau ada perintah
harus ada perintah orang tua kepada anaknya, kok ternyata perintah atau anjurannya bertentangan dengan syariat, maka ya tidak boleh dijalankan karena sudah ada hukum yang jelas di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali kepada muamalah itu berarti terkait dengan pekerjaannya. Nah, pekerjaannya tadi itu apa? Pekerjaannya itu hukumnya 5 ya pekerjaannya. Maksudnya aktivitasnya gitu ya. Aktivitasnya 5. Apa aja, Bu? 1. Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Terkait dengan bendanya berarti ada halal, ada haram. Tetapi ada yang terkait dengan keadaan. Jadi keadaan namanya adalah al-wad'u. Maka nanti akan ada yang namanya sah. Ada yang namanya batal. Itu juga hukum itu. Ada sah, ada batal, ada fasad. Ada sah, ada batal, ada fasad. Coba hari ini kita belajar tentang jual beli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum dasarnya jual beli itu adalah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal atau mubahan. Yang tidak boleh menurut ayat yang saya baca tadi adalah apa? Apa? Riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih, barang siapa yang telah datang kepadanya mau'idah, peringatan dari Tuhannya, falahu fantaha, kemudian dia berhenti tidak lagi melakukan riba, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka yang lalu-lalu itu ya sudah, biarkan yang sudah terjadi, wa amruhu ilallah, dan perkaranya itu dikembalikan kepada Allah. Waman ada, dan barang siapa yang ada, melampaui batas, melampaui ketentuan, menerobos pagar, faulaika ashabun nar, kata Allah, maka mereka itu adalah ashabun nar, pengikut ahli neraka. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya. Ini terkait dengan ancaman di ayat ini adalah terkait dengan riba. Barang siapa yang menerobos larangan langgaran riba itu, faulaika ashabun nar, hum fiha khalidun. Nah, terkait dengan jual beli, wa ahallallahul bai'a, tapi nanti pasti akan ada jual beli yang sah, ada jual beli yang batal, ada jual beli yang fasad. Maka para ulama setelah mempelajari selain Al-Quran juga hadis, jenis jual beli itu banyak ya Pak. Kalau kita belajar tentang dalil-dalil ahkam terkait dengan jual beli, maka misalnya itu ada jual beli yang namanya akadnya itu adalah akad salam.
Jual beli salam. Ada jual beli namanya istisna. Jual beli istisna itu adalah misalnya pesan rumah. Nah, kemudian rumah yang bagaimana yang kamu pesan? Ya, terus dia kemudian meminta, rumah saya begini, coba tak gambarkan. Setelah digambar, sepakat. Kamu minta jadi berapa lama? Kalau bisa 3 bulan, jadi bisa enggak? Oh ya bisa. Setelah itu dihitung, keluar angkanya dan disepakati oleh mereka berdua. Jadi mereka itu membeli sesuatu yang belum jadi. Bukan sebagaimana membeli onde-onde yang sudah jadi. Membeli apalagi misalnya makanan ya, yang sudah jadi. Dia pesan. Kan ada sesuatu barang itu yang dibeli tapi barangnya belum ada, dipesan dulu. Itu namanya jual beli istisna. Ada jual beli yang namanya salam. Jual beli salam, akadnya akad salam. Jual beli akad salam ini adalah sudah terjadi sebelum Rasulullah SAW datang ke Madinah. Di Madinah itu sudah ada fakta realitas jual beli salam. Bagaimana realitas jual beli salam itu? Misalnya orang membeli kurma. Nah, membeli kurma, kurma itu buah aja belum, tetapi dia punya pohon kurmanya. Nah, nanti uangnya diserahkan sekarang, tetapi barangnya diserahkan nanti kalau sudah panen. Ini berbeda dengan sistem ijon. Berbeda dengan sistem ijon. Sistem ijon itu bagaimana? Masih hijau dijual, betul nggih? Masih hijau dijual. Sik dalam bentuk pentil dijual. Nah, itu tidak boleh. Nah, sistem ijon itu. Jadi secara umum jual beli yang di situ mengandung apa namanya? Mengandung sesuatu yang tersembunyi, nah, yang tidak bisa dihitung, yang membawa resiko ketika sudah jadi. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Makanya membeli ikan di dalam kolam. Gimana? Nah, jadi harusnya membeli ikan bagaimana? Ya di pasar. Sudah jelas jenisnya ikan, berapa besarnya bisa ditimbang, ya. Itu jual beli yang diperbolehkan. Jadi itu jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika bicara jual beli, secara umum jual beli itu boleh, tetapi ada jual beli yang tidak diperbolehkan. Namanya ada gharar. Ya, gharar itu ada unsur penipuan. Ada unsur yang makanya kehidupan dunia itu mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Ada unsur tipuan. Menjual kucing dalam karung misalnya. Boleh enggak itu? Enggak boleh. Itu ada jual beli, ada unsur gharar. Nah, setelah semua dalil-dalil hukum tentang jual beli itu dipelajari oleh para ulama,
Nah, para ulama itu akhirnya menghasilkan ijtihad. Ijtihad itu adalah proses mengistimbat atau menggali hukum. Jadi kadang-kadang hukum itu kan tidak tampak, Pak. Ibu-ibu. Hukum itu tidak tampak oleh orang yang awam. Jadi kalau misalnya Al-Quran itu katakanlah adalah ibarat sebuah hutan lebat yang penuh pepohonan, yang pohonnya itu buah-buahannya sangat lezat-lezat. Siapapun bisa mendapatkan manfaat dari buah-buahan yang lebat dan lezat-lezat yang bermanfaat untuk manusia. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi tidak semua orang bisa mengambil karena keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Misalnya karena pendek dia nggak bisa ngambil yang tinggi. Ada yang dia awas, ada yang tidak awas. Yang awas itu akan bisa mengambil sesuatu. Kalau dalam Al-Quran unsur hukum apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Makanya para ulama itu pasti karena kajiannya lebih mendalam, para ulama ini akan mengetahui aspek hukum yang tidak atau belum dilihat oleh orang-orang awam. Padahal orang awam itu berkewajiban juga mengambil hukum. Berkewajiban juga mengambil hukum. Maka orang awam itu tugasnya bagaimana? Bagaimana supaya bisa mengambil segala sesuatu? Kita kan harus mengambil segala sesuatu yang datang dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Lah tapi nggak bisa ngambilnya ya gimana? Caranya adalah mengambil sesuatu yang sudah diambilkan oleh para ulama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini harus mengambil satu hukum tentang suatu aktivitas tertentu. Suatu aktivitas tertentu mulai dari A, B, C, D sampai Z. Kalau kita nggak bisa mengambil dalam arti menyimpulkan sendiri hukum yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka berarti mengikuti siapa, Bu, Pak? Mengikuti para mujtahid. Mengikuti para mujtahid. Para mujtahid itu telah beristihad, dan dengan istihadnya itu maka kemudian kita kenal ada madhab-madhab. Gitu? Nah, madhab-madhab. Selama di dalam madhab itu misalnya ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki, itu ada sandaran dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, maka pendapat-pendapat yang lahir dari beliau dari proses ijtihad, ya, itu adalah pendapat yang Islami. Walaupun tentu kekuatannya akan berbeda-beda. Nah, berarti tugas kita adalah nanti mengambil yang terbaik di antara yang ada. Dan karena itu kita ngaji terus Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini itu masih ada di kalangan kita yang membolehkan bunga bank. Padahal bunga bank itu adalah kategori riba. Masuk waharromar riba. Padahal itu jelas. Tapi masih ada yang ngajinya menyimpulkan seperti itu, padahal itu adalah tidak benar. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada apa tadi itu aspek-aspek hukum di dalam muamalah. Jadi maka nanti ada sebuah keadaan yang menjadikan transaksi dalam muamalah itu sah. Kapan suatu transaksi itu dianggap sah? Contoh misalnya kalau sholat, kapan sholat itu dianggap sah? Kapan sholat itu dianggap sah?
atau kapan puasa itu dianggap sah? Betul, memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi kalau misalnya di dalam sholat itu ada rukunnya, katakanlah menurut Imam Syafi'i rukun sholat itu misalnya adalah niat, takbir, berdiri. Bagi yang mampu kan, nanti kita bicara tentang rukhsah, ya. Berdiri, membaca Al-Fatihah. Berarti rukun itu apa rukun itu? Ruknun. Rukun itu adalah perbuatan yang harus ada, dan kalau tidak ada tidak sah. Tetapi rukun itu sendiri ada syaratnya. Rukun itu sendiri ada syaratnya. Nah, misalnya kalau orang-orang itu berjual beli itu rukunnya apa? Sesuatu yang harus ada. Ada penjual, ada pembeli, ini satu rukun. Namanya akidah ini. Lah kalau ada pembeli nggak ada penjualnya gimana? Ya nggak mungkin, nanti tidak akan ada yang namanya ijab dan qabul. Nah, ijab qabul itu juga merupakan syarat. Karena ijab qabul itu merupakan persetujuan, kesepakatan bahwa sesuatu itu telah dilakukan atas sama-sama ridho dari kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur pendoliman dan lain sebagainya. Apalagi akidah ini, terus ijab dan qabul. Sebelum ijab dan qabul ada apa? Objek jual beli. Objek jual beli namanya al-ma'qud alaih. Objek jual beli harus ada objeknya. Oh, jual beli nggak ada objeknya gimana itu? Nah, makanya kemudian di dalam online itu sendiri juga harus dipastikan bahwa objeknya itu ada. Ya, harus dipastikan bahwa objeknya itu ada. Kalau objeknya nggak ada, rawan, hikmahnya adalah rawan apa? Rawan penipuan. Tadi malam saya hampir kena tipu, Pak. hampir. Jadi sekarang itu ada modus begini, Pak. Saya sendiri masih mempelajari. Secara online, orang itu membeli minyak goreng. Ada distributor minyak goreng. Distributor minyak goreng ini bisa membeli harga murah, menjual harga murah. Dan itu terkenal, dijual secara online. Kemudian ada orang telepon. Makanya kalau ada orang telepon itu, jadi yang bisa menipu itu penjual atau pembeli? Pembeli bisa menipu nggak? Hah? Bisa. Nah, yang mau saya ceritakan ini yang menipu itu pembeli. Dengan menunjukkan sudah mentransfer.
Hati-hati ya Bu ya. Dengan menunjukkan sudah mentransfer. Jadi makanya kalau sudah ditunjukkan transferannya, sekarang kan bisa di apa? Bisa diedit, atau sebenarnya yang ditunjukkan kepada kita itu adalah screenshot ya. Yang screenshot itu masih belum diokekan untuk ditransfer karena belum ada tulisannya berhasil. Belum ada tulisannya berhasil, ini harus dianggap itu ada laporan transfer. Hati-hati ya. Nah sekarang modus itu kan sudah banyak yang tahu. Sekarang modusnya beda lagi. Sekarang saya masih bingung. Jadi kalau orang dia mengaku sudah transfer, orang-orang sekarang kan mesti ngecek. Sekarang dibuat bagaimana agar orang itu nggak bisa ngecek. Yang membuat tidak bisa ngecek berarti rekeningnya itu diminta untuk diblokir atas nama rekening itu. Dan penjahat ini beberapa hari sebelumnya sudah meminta rekening untuk bayar. Kalau kita penjual kan kita pasti kasih. Betul? Ini nomor rekening saya. Kemudian si penjahat itu bilang begini, saya kok gagal terus ya transfer. Apakah ada nomor yang kurang? Tolong deh saya ini dikasih foto buku rekeningnya. Di situ kan sudah tertera ya, nama, nomor dan lain sebagainya. Ah, ini yang saya masih pelajari. Kok bisa atas nama laporan itu aja sebuah bank tertentu bisa blokir? Gimana? Harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Nah tadi malam itu pada saat si penjahat itu sudah sudah menunjukkan transaksi itu, kemudian ada laporan dari bank itu, ada permintaan memblokir dari seseorang. Apakah benar Anda gitu kan? Nah, tapi kemudian jadi kita bilang, oh tidak, kami tidak meminta itu. Biasanya kan rekening diblokir itu karena ada unsur penipuan gitu ya, karena ada beberapa hal. Kalau itu memang dari permintaannya yang empunya dengan ditanya berbagai macam diklarifikasi kan, itu bisa. Tapi ini kan orang lain yang minta itu, kok bisa? Sampai malam itu. Karena akhirnya kita tidak bisa ngecek itu sudah masuk apa tidak, dan sudah malam dan malam Ahad gitu ya. Sudah batal akhirnya. Tapi padahal itu barang-barang itu minyak goreng sudah dibelanjakan jurigennya itu sebanyak 80. Itu 1,5 ton. 1 ton hampir dikirim. Jadi sopirnya itu di remote sama penjahatnya. Nanti kalau sudah tolong dibawa dan tolong dinyalakan Sherlock gitu ya. Sherlock yang bisa berjalan itu Pak. Nah. Kalau Sherlock bisa berjalan itu kan sejak anu kan ketahuan itu di mana posisinya. Kalau dia disuruh untuk menurunkan di sebuah tempat, setelah diturunkan bisa jadi menurunkannya kan langsung juga di kendaraan kan gitu. Di kendaraan. Besoknya ternyata setelah bisa dibuka, uang nggak masuk, dicek lagi di alamat itu sudah nggak ada. Nah sekarang harus hati-hati nggih. Jadi yang menipu itu kalau di offline biasanya cenderung siapa? Penjual. Maka penjual itu bisa menipu dari sisi benda, namanya tadlis. Bisa menipu dari sisi harga, namanya ghaban al-fakhis. Itu sama-sama dua-duanya adalah haram.
Saya sekarang sampai sekarang itu masih penasaran itu. Kok jamnya malam. malam ya? Itu memang ada waktu-waktu yang kita nggak bisa ngecek. Iya. Iya. Jadi mutasi itu nggak keluar nol. Nah, itu transaksinya itu jam 0 lebih 30, jam 0 lebih 20. Kalau misalnya ya yang sering transaksi lewat BCA umpama, itu kan jam 10 ke atas kan tidak bisa, sampai jam 2. Transaksinya yang tadi malam yang saya ketahui itu berasal dari BRI. Bisa kalau pakai briling gitu. Bisa. Tunjukkan itu, ditunjukkan apa? Fotonya, bahkan sampai videonya. Hebat nggak itu? Kalau sudah sampai berani menunjukkan videonya, itu kan meyakinkan sekali bahwa itu benar. Karena itu live kan berarti. Nah makanya, padahal transaksinya berapa itu? Transaksinya itu 24 juta sekian. Itu seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kemudian tadi kembali kepada ma'qud alaih. Itu adalah benda yang diakadkan. Itu juga ada syaratnya. Benda yang diakadkan ada syaratnya. Nah, salah satu syaratnya itu adalah apa? Ya. Benda itu kan enggak gaib. Jadi harus ada bendanya. Harus ada barangnya. Dan kemudian barang itu haruslah adalah apa? Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang itu adalah milik penjual. Makanya sebenarnya samsaroh ya, samsaroh itu artinya apa? Samsaro itu maklar itu ya. Maklar. Maklar itu sesungguhnya pekerjaannya itu adalah bukan menjualkan. Bukan menjualkan. Tetapi adalah apa? Mempertemukan antara penjual dan pembeli, itu samsara. Makanya kalau ada misalnya pekerjaan kita adalah makelar rumah gitu ya. Kan ada banyak tuh perusahaan-perusahaan jasa makelar itu kan besar-besar itu malahan. Untuk jual beli bahkan sewa menyewa. Mereka punya list pembeli dan mereka punya list penjual. Kan gitu cara kerjanya. Kemudian mereka digaduk-gaduk nih gitu ya. Misalnya pembeli dia punya daftar yang pengen Surabaya Barat, yang pengen Surabaya Selatan, yang pengen Surabaya Utara, yang pengen menghadap kemana, dia list semuanya itu. Nah makanya makelar itu tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah mempertemukan antara penjual dan pembeli. Kalaupun jadi nanti yang menjual tetap yang memiliki, yang punya barang. Kapan orang yang nggak memiliki barang kok bisa menjual? Kapan? Kalau ada namanya akad wakalah. Akad wakalah itu berarti yang menjualkan adalah wakil. Makanya kalau dalam pernikahan, wong dudu anaknya kok dia sing mau menikahkan, ya kan? Pak Naib misalnya ya, Naib itu apa? Naib yang menggantikan posisi kan? Sebenarnya kan harusnya wali yang menikahkan. Angkah tuka, wazawwaz tuka, makhtubataka dan seterusnya itu. Dia bukan walinya, tapi kok bisa menikahkan? Karena dia itu apa? Sudah terjadi akad duluan untuk mengalihkan apa? Hak untuk menikahkan itu kepada Pak Naib. Nah, jual beli juga bisa begitu.
Makanya ada akad namanya akad apa? Dalam hukum umum itu apa namanya? Kuasa menjual. Namanya kuasa menjual. Itu bisa, tanda tangan sudah teralih itu. Itu seperti itu. Punya kekuatan hukum. Itu seperti itu. Nah, apa tadi itu? Berarti ada rukun ya. Rukunnya tadi apa? Akidain, yang menjual dan membeli. Terus kemudian al-ma'qud alaih. Terus kemudian ada sigat. Sigat ijab dan qabul. Kalau Imam Syafi'i jual belinya itu sigatnya qabulnya itu harus berbunyi itu. Aku jual. Aku beli. Ada kesesuaian enggak? Itu harus ada kesesuaian dalam ijab qabul itu. Aku jual barang ini seharga Rp10.000. Ya, aku beli Rp10.000. Kesesuaian. Jadi di dalam Islam itu hal-hal seperti ini. Jadi kalau misalnya Allah menghalalkan jual beli, itu ada rentetannya yang harus kita pahami. Karena kalau tidak tahu rentetannya, ternyata jual beli itu juga ada macam-macam. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada syarat-syarat tadi itu. Syarat ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perbuatan atau perilaku atau aktivitas itu dijalankan, dan ini terkait dengan rukun. Misalnya syaratnya akidain itu apa? Syaratnya orang itu boleh berjual beli dan dianggap sah. Dalam balik saja cukup. Harus akil. Akil itu apa? Akil itu berakal. Berarti kalau nggak berakal bagaimana? Nggak boleh. Kalau nggak berakal berarti dia nggak bisa tawar menawar itu. Kalau nggak bisa tawar menawar berarti apa yang terjadi? Ditipu kan? Ditipu. Itu seperti itu. Balik berarti sudah balik. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Nawawi, kalau sudah mumayyiz, bisa membedakan, itu dianggap sah. Mumayyiz itu bisa membedakan. Nah, seperti itu. Akil. Ada seseorang itu yang sudah balik, tetapi dia ini dia akil, tetapi dia dalam keadaan tidak bebas, dalam keadaan tidak merdeka misalnya. Itu bisa menjadi juga tidak sah, tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya hukum terkait dengan perbuatan, hukum terkait dengan jadi ada fi'li, ada wad'i. Nah, wad'i ini nanti terkait dengan kondisinya itu bagaimana, sah atau batal. Kapan dikatakan sah? Tadi sudah dijawab ya, sesuai dengan rukun dan syaratnya. Kebalikan dari sah itu apa? Batal. Kebalikan dari sah itu adalah batal. Jadi kalau batal berarti tidak sah, tidak dianggap, ya, tidak dianggap. Kalau tidak dianggap berarti dia harus melakukan lagi yang sah.
Jadi misalnya kalau seseorang itu harus sholat ini harus terbebas dari hadas dan najis. Ternyata dia ini kentut. Kentut itu masuk apa? Hadas kecil. Nah, berarti dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya apa? Terbebas dari hadas dan najis. Maka berarti apa sholatnya? Batal. Dan kalau batal berarti harus mengulang untuk memenuhi syarat itu lagi dan melakukannya lagi. Nah, di dalam jual beli juga begitu. Kalau syaratnya itu tidak terpenuhi, ya harus menunggu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi ya tidak boleh melakukan. Tidak boleh melakukan. Kebetulan kalau sholat dan jual beli itu kan beda. Kalau sholat fardu kan wajib, berarti harus diulang. Tetapi kalau jual beli, apakah kalau enggak terpenuhi syarat dan rukunnya berarti batal, berarti harus diulang? Jual beli kan tidak wajib. Jual beli tidak wajib. Dalam arti mubah gitu maksudnya ya. Ya, dalam arti mubah. Ya berarti tidak bisa dilakukan. Tidak dianggap sah. Berarti dianggap batal. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya sah, ada yang namanya batal. Ada yang namanya fasad. Ada yang namanya fasad. Fasad itu terpenuhi akad dan rukunnya. Tetapi ada unsur lain yang menjadikan syarat dan rukunnya itu meskipun terpenuhi, itu jatuhnya adalah dilarang. Menjadi tidak boleh. Contohnya misalnya apa? Jual beli ketika khotib Jumat sudah naik mimbar. Bagaimana hukumnya jual beli ketika khotib sudah naik mimbar? Makanya hati-hati ya. Kalau kita, mungkin di antara kita ada yang punya usaha dagang dan biasanya memanfaatkan momentum berkumpulnya jamaah Jumat gitu. Nah, misalnya orang berjualan apa misalnya kalau Jumatan itu? Makanan ya. Apa, Pak? Warung kopi, dodolan pentol misalnya. Dodolan bakso. Nah, kalau sudah khatib naik mimbar, ya sudah kena ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wa idza nudiya, dan apabila telah dipanggil nudiya lis-sholati, untuk sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi, maka segeralah untuk berzikir kepada Allah dalam arti sholat. Terus apa? Terusannya? Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini tinggalkanlah jual beli itu sebagai ilat, dan karena ilatnya itu adalah meninggalkan Jumatan, maka semua aktivitas selain jual beli yang memiliki sifat seperti itu, maka itu juga diharamkan. Termasuk misalnya khotib sudah naik mimbar masih mengajar kursus di sebelahnya,
masjid misalnya. Nah, itu harus segera diakhiri. Dan harusnya pengurus-pengurus masjid mengerti tentang hal ini sehingga ada semacam pengumuman untuk mengingatkan. Sebagaimana pengumuman janganlah kalian berbicara gitu ya. Gimana bunyinya itu hadisnya? Idza qulta li sahibi yaumal jum'ati angsit wal imamu yakhutubu faqad lagaut. Fala jum'atalah, ada begitu. Maka tidak dianggap sebagai sholat Jumat. Apabila Anda mengatakan, jangan rame, padahal mereka yang rame, tapi kita ngomong angsit, diam. Itu aja kita sudah tidak boleh. Nah, harusnya juga ada semacam itu kalau di masjid-masjid tempat Jumatan itu juga ada orang yang jual beli rame. Kayak misalnya di Masjid Al-Akbar gitu ya. Masjid Al-Falah gitu kan. Itu benar-benar gawede itu. Nah, seperti itu. Nah, meskipun akad jual beli pada saat khatib naik mimbar itu rukun dan syaratnya itu terpenuhi, ya, tapi dia itu merupakan akad jual beli yang dilarang. Akad jual beli yang dilarang. Dilarangnya bukan aspek rukunnya atau syaratnya. Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi semuanya, barangnya halal. Transaksinya dengan rukun terpenuhi semuanya, orang yang jual dan beli juga akil, balik gitu. Kalau anak kecil sudah memayis gitu, ijab kabulnya jelas, tapi itu menjadi jual beli yang haram. Itu namanya Pak Bu fasad. Jadi ada istilah sah, batal, dan fasad. Kalau fasad, nggak bisa diulangi, namanya fasad. Sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi itu beda dengan sah dan batal. Nah, kayak semacam ini, itu kita itu harus ngaji dan para guru juga harus menjelaskan tentang hal seperti ini supaya ketika jual beli itu tidak hanya persoalan hanya melihat barangnya halal atau haram. Tidak hanya itu, tapi melihat aspek-aspek yang lain di dalam rukun dan syaratnya. Di luar muamalah misalnya munakahat. Seseorang itu menikah, syarat dan rukunnya itu terpenuhi, tapi pernikahannya menjadi dilarang. Kapan itu? Syarat dan rukunnya terpenuhi. Kapan? Oh iya, berarti kena. Tapi itu bukan apa istilahnya? Jadi ada contohnya itu adalah pernikahan. Jadi begini, kalau dalam Islam itu kan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Jadi anjurannya adalah memang kalau tidak bisa adil, diperkirakan tidak bisa adil, menikah itu satu aja. Kalau diperkirakan bisa, boleh lebih dari satu, 2, 3 atau 4. Nah, ternyata pernikahan dalam dia sudah memiliki istri 4, ya, memiliki istri 4, syarat dan rukunnya itu terpenuhi, maka sah pernikahannya dengan istri pertama, sah pernikahannya dengan istri kedua, sah pernikahannya dengan istri ketiga dan keempat. Bahwa suami itu bergaul dengan istri, mempergauli dengan pergaulan suami istri, sah semuanya itu.
kecuali hal-hal yang memang dilarang, tercegah untuk melakukan. Walaupun suami istri juga dilarang loh ya. Ya, dilarang berhubungan suami istri ada saat-saat tertentu. Nah, ternyata dia ini sudah memiliki 4 istri, menikah lagi. Menikah lagi, jadi kalau dengan nikah yang baru ini istrinya menjadi berapa? 5. Padahal syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Jadinya hukum nikahnya bagaimana? Bukan sah lagi. Bukan itu sudah, tapi adalah apa? Haram. Haram. Karena dia apa? Melampaui batas yang diperbolehkan. Seandainya dia bisa adil 4 ya Pak ya. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kemudian sampai ketika Sayyidina Umar itu menjadi khalifah, penggantinya Sayyidina Abu Bakar. Beliau ngomong begini, siapa yang tidak paham fikih muamalah tidak boleh masuk ke pasar kita. Tidak boleh masuk kepada pasar kami. Jadi kalau ada pasar gitu ya, itu pasti akan dites. Siapa yang mau tinggal punya stand di situ, dia pasti ada tes itu. Tesnya adalah terkait dengan apa? Fikih muamalah. Dan kita ini berjual beli dengan non muslim boleh nggak? Boleh. Kalau begitu kita bisa membeli kepada orang non muslim? Boleh. Ya tentu yang halal ya, yang memenuhi syarat dan rukunnya. Berarti kalau begitu di pasar muslim itu bisa jadi nggak orang yang berjualan itu adalah non muslim? Bisa. Lah non muslimnya itu kalau masuk pasar harus bagaimana? Harus paham fikih muamalah. Jadi sama kalau di dalam peradaban Islam, orang yang non muslim pun ternyata untuk hal-hal yang sifatnya umum di kehidupan umum itu harus memenuhi syarat-syarat seperti itu, sebagaimana di peradaban kapitalisme, sosialisme ini. Kayaknya kita ini kayaknya sulit sekali lepas dari nilai-nilai peradaban kapitalisme itu. Betul nggak kita sulit? Contoh kita lepas dari riba aja, sulit nggak? Sulit itu. Kayak dari sana sini wis dibebeng. Pengen tuku omahe gak iso nek gak riba. Pengen tuku kendaraan gak iso nek gak riba. Padahal aslinya iso aslinya. Tapi mindsetnya ini mindsetnya seakan-akan didesain oleh keadaan ini, nek gak utang gak iso tuku. Soalnya tukune carane ngutang. Engko nek utange sarepe entek, utang maneh ngenyari utang. Engko nek wae Juli arepe ana undang-undangan, iku wis utang apa maneh iki. Seperti itu. Mindsetnya akhirnya mindset utang. Solusinya? Solusinya cerdas di dalam mengembangkan harta. Cerdas di dalam mengembangkan harta. Jadi, nuwun sewu, saya ini dosen entrepreneur ya. Sebenarnya untuk sukses secara material itu enggak sulit, enggak sulit. Awalnya dari tidak ada menjadi ada. Ini sekaligus tanya jawab ya. Sekaligus tanya jawab. Kalau dari tidak ada menjadi ada, saya enggak punya, bagaimana menjadi punya? Kita jualan apa? Kita jualan apa dulu? Kalau kita nggak punya modal loh, modal kita apa? Katanya modal dengkul. Dengkul itu modal enggak?
Modal enggak dengkul itu, Bu? Modal. Dengkulin jenengan itu berapa miliar kalau di anu? Boleh dibeli 1 miliar dengkulnya. Modal itu. Jadi jangan kita itu dibilang pengen bisnis gak modal. Makanya kalau nanti saya menjelaskan tentang syirkah. Syirkah itu kita sudah dianggap menjadi pengusaha walaupun kita tidak bermodal. Karena kita dimodali oleh orang lain. Jadi kita investor, kita dipercaya oleh investor itu, kita menjalankan, mengembangkan harta benda itu. Dari tidak punya menjadi punya, kita itu menukar sesuatu yang kita miliki. Apa yang kita tukarkan? Nilai diri kita. Nilai diri kita itu apa? Bisa keterampilan, bisa apa lagi? Skill ya. Skill itu mulai skill apa? Skill yang sifatnya teknis. Kalau terkait dengan permesinan berarti otomotif misalnya, mesin dan otomotif misalnya permobilan. Nah, begitu. Tapi ada orang yang nggak bisa begitu, tapi dia bisa itu mengarahkan manusia. Dia jadi apa berarti? Manajer. Jadi manajer, tapi biasanya manajer itu ya belum tentu juga. Manajer itu biasanya berasal dari supervisor. Namanya first line manager. Supervisor kalau sudah senior beberapa tahun dia disuruh ngawasi anak buah yang lebih muda, junior. Lah nanti akan ada keterampilan dalam diri kita. Manajerial itu juga ada namanya leadership. Orang ini kalau disuruh ngumpulkan orang, menyemangati orang, mengarahkan orang, menggiring orang, itu pinter itu. Ini bayarannya gede yuk. Kalau kemampuan menggiringnya 1000 orang, dia membantu pemilik bisnis enggak? Sangat membantu. Dari tidak punya menjadi punya. Nah, biasanya ala orang itu entrepreneur, ada entrepreneurship dalam dirinya. Dia pasti menyisakan penghasilannya. Ada prinsip bayarlah diri Anda lebih dahulu. Bayarlah diri Anda lebih dahulu. Maksudnya bagaimana? Nek diutang masuk gak dibayar. Maksudnya bayarlah. Jadi disisihkan untuk membeli aset. Aset itu definisinya yang paling mudah adalah segala sesuatu yang bisa memasukkan uang ke kantong kita. Sebenarnya tanpa aset-aset kayak gini kan aset ini bisa menghasilkan uang. Tapi ini juga bisa mengeluarkan uang, menguras uang. Bagi anak-anak kita yang belum bisa menggunakan ini jadi duit, menghasilkan duit, ini bukan aset tapi liabilitas. Nah, dalam bahasa akuntansinya seperti itu. Dalam bahasa manajemen keuangannya seperti itu. Nah, kalau sudah punya aset satu menghasilkan aset yang lainnya. Hiduplah di bawah kemampuan Anda untuk membayar. Jadi kalau belum bisa membeli motor yang harganya 20 juta, belilah yang 3 juta. Ada nggak yang 3 juta bisa jalan banter? Ada? Banyak? Banyak. Salah beli itu. Persoalannya orang ini kan enggak punya 20 juta, pengen bergaya. Enggak punya duit 3 juta hanya untuk uang muka. Nah, seperti itu. Harga harusnya 20 juta menjadi 35 juta dicicil dalam sekian tahun. Nah, itu mindset seperti ini itu yang akan menjadikan itu orang hidup dalam kelas menengah. Orang kelas menengah ini dia itu senantiasa bergelut atau bergulat dengan persoalan finansial. Kalau orang kaya itu bukan orang yang hartanya banyak. Ya itu bisa jadi itu adalah akibat. Tapi sesungguhnya kaya itu ada di sini. Kekayaan itu ada di dalam mindset kita.
Makanya kalau ada orang itu orang tuanya sugih melegeduk kaya raya ya. Terus anaknya itu ndak kaya secara mindset. Kira-kira dapat warisan setahun 2 tahun kayak apa? Habis. Habis itu. Tapi kalau anak kita ajari hasil sekian, sisanya sekian, terus beli sesuatu yang bisa menghasilkan. Sampai suatu ketika asetnya itu bisa membiayai hidupnya. Kalau sudah begitu, dia itu siap untuk resign, pensiun dini. Konsepnya begitu. Coba ya, manusia itu mesin yang efektif nggak? Efektif sekali. Dikai bensin sego pecel 6.000-an ya, iso menghasilkan 100.000, bisa nggak? Bisa. Loh, manusia itu luar biasa loh. Jadi umpama profesor ya, profesor itu 1 jamnya katakanlah 1 juta umpamanya. Orang pinter punya skill ya, bukan hanya profesor. Sarapannya podo loh. Tapi efisiensi dan efektivitas mesinnya itu luar biasa. Sama-sama bahan bakarnya itu 6.000. Hasilnya berkali lipat enggak? Berkali lipat. Itu yang harus difokuskan kepada anak-anak kita, kader-kader kita, remaja-remaja kita, agar dia punya kapasitas yang luar biasa di dalam dirinya. Kalau sudah begitu dia akan bisa namanya create the money, Pak. Create the money. Create itu dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau orang itu bisnis dengan pakai modal dulu, itu kapasitasnya masih di bawahnya itu, Pak. Jadi kalau tidak ada menjadi ada itu gimana ya? Ngumpulin orang. Ayo, kamu punya berapa? Ayo, aku punya peluang nih. Siapa yang mau bergabung? Gitu. Saya punya pasar. Pasar saya sudah jelas. Ini ada DO-nya. Misalnya begitu ya. Ini ada DO-nya ini. Misalnya begitu. Nah, jawaban atas pertanyaan itu begitu ya. Bagaimana caranya? Itu terkait dengan mindset Pak Bu. Jadi makanya kalau mindsetnya adalah mindset tidak bisa beli rumah kalau nggak nyicil, ya akan benar juga bagi dia logika semacam itu. Nah, logika semacam itu bagi dia akan benar. Tapi ada banyak orang itu yang kalau sudah bisa create the money, sekali create, kemampuan kapasitasnya luar biasa. Sekali create. Sekarang ini kan luar biasa loh dengan adanya zaman begini, Pak. Ya. Ini bisa untuk create the money enggak? Bisa. Akun-akun sosial media. Ding. Nih. Kalau yang tadi disampaikan kan sama dengan bisa dibilang levelnya kreator. Kreator betul. Pasarnya bagi konsumen. Betul. Nah, sampai dengan situ kan berarti mungkin level kreator yang ke sana. Padahal kalau kita mau piramida, Ya. pasar terbesar yang ya user itu sendiri, konsumen sendiri. Sehingga yang sebetulnya yang terjadi selama ini kan ekonominya berputar. Mungkin yang tadi disampaikan bisa jadi oke, saya nggak jajan begitu. Saya akan saving. Tapi orang-orang menjual buah, menjual gorengan atau apa juga nggak ada yang beli. Oh ya, itu satu hal lagi yang akan dibahas. Itu nanti namanya ekonomi makro. Nah, di dalam ekonomi makro memang dibikin orang itu berbelanja, ya kan? Kalau orang itu berbelanja, makanya kemudian muncul yang namanya nabung supaya uangnya sisa-sisa dari rumah tangga itu, ya kan? Sisa-sisa rumah tangga itu harapannya dikumpulkan di perbankan. Nah, di perbankan nanti itu akan bisa diputar untuk dipakai oleh orang lain. Nah, itu nanti bahasanya lain lagi. Nah, ini kita sekarang bicara tentang mikro dulu, secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara perusahaan begitu. Secara perubahan. Intinya adalah apa? Bahwa bicara tentang kecerdasan finansial, bicara tentang menghasilkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita miliki yang pas-pasan, itu
Bisa. Nah, kalau masalah transaksi secara makro, nah itu nanti kita bicara tentang salah satu kunci pemegangnya adalah distribusi. Sayangnya forum kita adalah fikih muamalah. Kalau fikih muamalah, ekonomi makro itu ya bisa dimasuk-masukkan sih ya. Tapi itu sudah bahasan lain yang namanya ekonomi makro. Jadi ekonomi makro nanti kalau dibahas dalam Islam, ekonomi pembangunan itu akan berbeda dengan ekonomi makro yang dijalankan oleh era kapitalisme sekarang ini. Nah, kalau kapitalisme itu kebalikannya. Kapitalisme produksi akan terjadi distribusi. Kalau dalam Islam distribusi akan terjadi produksi. Itu begitu. Bisa dipahami ya kebalikannya nih ya. Produksi nanti akan kalau sudah produksinya memuncak akan terjadi mengalir barang itu. Kalau dalam Islam distribusi dulu. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa berproduksi. Ada orang-orang yang memang harus dikasihani dalam hidupannya. Contohnya apa? Orang yang sejak kecil lahir sudah tuna wicara, tuna rungu, tuna daksa ya. Yang sifatnya fisik kekurangan itu. Ya nanti insya Allah suatu ketika akan kita bahas itu. Ketika mungkin nanti itu adalah mengembangkan harta. Ada namanya mengembangkan harta yang dilarang dan mengembangkan harta yang diperbolehkan. Itu termasuk kajian fikih juga. Nah, kajian fikih tapi makro nanti. Itu seperti itu. Ya. Kurang 10 menit. Enggak sampai. Sampun nggih? Nggih. Kita kan kalau bank juga perlu waktu, padahal kan ketika usaha itu perlu dalam bentuk hari kan. Ketika kita pinjam ke saudara atau teman, menyampaikan saya perlu modal ini 15 juta. Ini nanti ya karena sekarang ini nanti saya kasih 1 juta lebih persen gimana? Prinsipnya adalah prinsip syirkah mudorobah kalau begitu. Syirkah mudorobah. Syirkah mudorobah itu menjadikan dua pihak itu salah satunya adalah pengelola, salah yang lain pihak kedua itu adalah investor. Jadi kalau dia itu investor, itu berbeda dengan meminjemi. Apalagi meminjemi dengan yang berbunga. Kalau dia berfungsi sebagai meminjemi seperti di bank, kon bangkrut utawa untung saya nggak mau tahu. Pokoknya transaksi kita ini adalah transaksi pinjam. Ini bukan transaksi investasi loh ya. Dan kalau pinjam di saya, itu saya pasti harus meminta keuntungan 1%. Riba Pak itu Pak. Riba. Tapi kalau investasi sohibul mal, wes. Coba saya tak pelajari. Kasus peluangmu itu kayak apa? Kemungkinan untungnya 100%, 95%, apa 50%, apa itu peluang yang hoax misalnya, mohon maaf istilahnya begitu. Nah orang investor itu kan memang harusnya memiliki keterampilan untuk begitu.
Karena orang investor itu pasti ciri utamanya adalah orang yang melihat dari sisi negatifnya. Apa namanya itu? Ada lagi istilah yang lebih tepat itu. Kalau pengusaha itu kebalikan dari pengusaha. Kalau pengusaha kan melihat peluang gitu ya. Tapi kalau investor itu melihat bukan peluangnya, melihat begini cara mikirnya. Aku mengeluarkan 15 juta, aku nanti dapat untung. Ya nek untung, lah nek buntung. Saya ingin memastikan bahwa 15 juta ini selamat dulu. Kalau itu selamat, saya nggak untung nggak apa-apa. Aku sudah mendapatkan keuntungan menolong orang ini, kan gitu. Jadi investor itu kalau begini, sudah investasi nanti kamu dapat 10%, 200 juta udah 20 juta. Investor ternyata dia mikirnya bukan memikir selamat 200 jutanya, tapi mikirnya 20 jutanya. Itu salah itu. Harusnya yang dipikir apa? 200 juta ini aman enggak? Gitu. Itu dulu yang dipastikan. Maka peluangnya bagaimana sih 15 juta ini? DO-mu sudah ada DO enggak? Tinggal mengambil enggak? Kalau tinggal mengambil saja dan sudah ada pembelinya, sudah ada vendornya, membalik tangan saja sudah dapat uang, dibayar, keuntungannya langsung besok. Sirkanya nggak perlu bertahun-tahun itu, sirkanya hanya per transaksi, Pak. Paham ya? Engkau nanti kalau ada transaksi lagi, begitu lagi. Kalau jenengan bisa begitu terus lancar, dipercaya akhirnya. Dan kepercayaan itu adalah modal. Modalnya Rasulullah itu adalah al-amin. Modalnya Rasulullah itu al-amin. Karena trusted, ya bisa dipercaya. Nah, sebenarnya begitu. Jadi kalau kita ini pengen jadi pengusaha sukses sih aslinya nggak sulit-sulit amat. Sederhana saja. Konsepnya nggak rumit-rumit. Asalkan disiplin. Yang namanya untuk produk memang butuh kreativitas, tetapi untuk finansial lebih ke arah kedisiplinan. Pegang uang ini erat. Makanya marketing sama keuangan biasanya tarung dia ini. Tarung. Karena keuangan tugasnya ojo ambrol duit ini. Nek marketing itu kreatif, ya apa caranya dapat penjualan. Tapi kan belum tentu mengeluarkan uang untuk iklan, untuk sponsor, tapi nggak ada pembeli, kan gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu itu yang dipikirkan, sehingga insya Allah ada sunnatullah di dalam kehidupan ini, dan sunnatullah itu kita pelajari. Sunnatullah adalah A mempengaruhi B. Kita akan lihat A ini benar-benar mengaruhi kuat apa enggak. Jadi untuk menghasilkan Z itu ada 10 yang mempengaruhi. Kita akan pelajari mana yang paling kuat yang mempengaruhi. Nah, fokus kita adalah menekuni yang paling kuat berpengaruh. Jangan menekuni yang banyak ternyata tidak begitu berpengaruh. 1, tenaganya capek. 2, waktunya lebih panjang, kan gitu, effortnya lebih besar. Kalau kita mengerti proses-proses seperti ini, ya hukum sebab akibat itu insya Allah walaupun tidak 100%, itu akan lebih memihak kepada kita keberhasilan. Memang yang namanya hukum sebab akibat itu gini, Pak, aku yang melakukan, aku dapat akibatnya, kan begitu. Aku ingin akibat, aku yang memegang sebabnya. Tapi yang kedua, orang lain yang melakukan sebabnya, kita yang kena akibatnya. Bisa nggak? Kita jalan pelan-pelan, sopir ngantuk jebret. Yang ketiga, sebabnya aku kena akibatnya. Sebabnya bukan aku, bukan orang lain, tapi alam. Hujan deras, mendung seharian, ya. Banjir di pertanian dan sebagainya. Nah, maka kemudian untuk hal-hal yang besar itu
yang harus mengendalikan adalah ya yang punya kekuatan kendali besar dalam hal ini bukan pribadi, tapi adalah pihak penguasa, pemerintah gitu ya. Terus yang keempat adalah sebabnya itu Allah. Sebabnya itu Allah menurunkan tentaranya, para malaikat menolong misalnya. Kita nggak tahu-tahu dapat sesuatu yang tanpa kita duga-duga. Nah, tapi juga ada sesuatu yang itu berupa musibah. Musibahnya bukan dari orang lain, bukan dari apa, dari alam gaib misalnya. Bisa jadi nggak itu sebabnya? Bisa. Nah, kalau kita bicara alam gaib seperti ini, hukum sebab seperti ini, dan kita menekuni hal-hal yang betul-betul membawa pengaruh, kita kendalikan benar, insya Allah suksesnya itu, kemungkinan suksesnya lebih besar. Dan sebenarnya kita itu sudah kasih modal banyak sama Allah itu di dalam diri kita ini. Jadi makanya kalau pengen bisnis besar itu namanya scale up. Kalau orang itu scale up itu sudah punya. Makanya sebenarnya bisnis itu butuh modal ketika mau diperbesar. Berarti bisnisnya sudah ada. Kalau masih baru-baru awal, belum tahu polanya kok langsung pinjam di bank, akeh ambiari itu. Akeh ambiari. Makanya perbankan itu biasanya akan memilih orang-orang yang kira-kira uangnya aman, berarti sudah jalan. Itu seperti itu. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ini fikih muamalah tapi rasa entrepreneurship ya. Entrepreneur ya. Fikih muamalah rasanya entrepreneurship karena saya dosen entrepreneurship. Gitu ya, alhamdulillah bisa sharing ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini itu bisa memberikan pemahaman, dan kemudian pemahaman itu bisa kita terapkan. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rambu-rambu, dan rambu-rambu itu sebenarnya tidak untuk mempersulit manusia. Tidak untuk mempersulit manusia, tapi untuk menyelamatkan manusia. Namun kadang-kadang manusia itu punya anggapan sendiri tentang keberhasilan. Padahal Allah itu telah memberikan pelajaran yang dimaksud keberhasilan itu apa, dan itu setelah kita belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan atas pertemuan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti jelas nih suaranya.